Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Pak Dian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik ya. Alhamdulillah. Sesuai dengan kemarin, jadwal kemarin ya, supervisi. Hari ini Pak Dian supervisi? Hari ini supervisi di kelas 7D. Oke, sebelum melakukan supervisi, jadi ada yang dinamakan pra-observasi dulu Pak Dian. Ya. Nah, kira-kira Pak Dian ketika nanti supervisi, tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan itu seperti apa Pak? Oke, untuk supervisi hari ini saya mengambil materi perbandingan berbasis nilai. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami perbandingan berbalik nilai dengan benar. Yang keduanya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dengan benar. Oke, baik, berarti ada keterkaitan dengan kehidupan yang nyatanya ya, kontekstual. Oke, yang kedua, kira-kira area apa saja yang akan dikembangkan dalam pembelajaran yang tadi Bapak katakan sesuai dengan kompetisinya Pak? Yang akan dikembangkan dalam materi ini akan menekankan supaya anak lebih memahami perbandingan itu sendiri. Kan di perbandingan itu ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, mungkin nanti anak-anak juga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari juga. Jadi nggak akan kebingungan belajar perbandingan itu untuk apa. Nah, jadi nanti siswa juga bisa memahaminya sendiri setelah melaksanakan pembelajaran ini. Berarti keaktifan si anaknya juga, Iya, sama untuk keaktifannya juga, pemahamannya juga pasti akan. Oke, baik. Yang ketiga, kira-kira Pak Dian, untuk metode dan strategi yang akan diterapkan nanti itu seperti apa? Ya, untuk metode pembelajarannya yang akan saya terapkan pada supervisi ini menggunakan metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, dalam PBL ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu yaitu langkah pertama mengorientasikan peserta didik pada masalah. Jadi nanti siswa dikasih permasalahan yang kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian nanti mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nanti kemudian dikelompokkan peserta didiknya secara heterogen, satu kelompok 5-6 orang. Kemudian langkah ketiganya membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Nah, nanti gurunya membimbing siswa tersebut dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bisa ada kalau misalkan ada siswa yang tidak paham, guru memfasilitasinya. Kemudian langkah keempatnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, nanti setelah permasalahan dijawab dan didiskusikan oleh mereka, kemudian perwakilan dari tiap kelompoknya untuk menyajikan hasil karyanya di depan kelas. Dan yang kelimanya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Jadi nanti dievaluasi mana saja yang siswa belum paham, nanti guru bisa menambahkan materi, poin-poin yang siswa tidak paham tersebut. Oke, berarti itu udah masuk ke dalam pembelajaran diferensiasi mungkin ya. Tadi ada saya tanggapi itu di dalamnya ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses. Yang selanjutnya kira-kira pembelajarannya kira-kira kapan dilaksanakan? Pembelajaran dilaksanakan tanggal 27 Februari nanti di kelas 7D jam ke-7 sampai ke-8, 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Oke. Nah, Pak Dian, setelah kegiatan observasi ini kira-kira apa yang akan Bapak dapatkan setelah observasi ini? Saya ingin harapkan atau saya ingin dapatkan dari pembelajaran hari ini, ingin siswa menjadi aktif dalam pembelajaran matematika. Yang kita juga udah tahu kan pembelajaran matematika itu yang pembelajaran yang ditakuti mungkinnya untuk semua siswa di sekolah manapun mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dian. Mudah-mudahan yang diharapkan Pak Dian nanti ketika pembelajarannya berlangsung, siswanya aktif, terus sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itu saja Pak Dian. Terima kasih. Nanti kita lihat di pembelajarannya seperti apa. Terima kasih Pak Dian. Jarak dari Garut ke Bandung ditempuh dengan kendaraan selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak tersebut ingin ditempatnya, jarak dari Garut ke Bandung ditempuh dengan kendaraan
selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh, di situ ada kegiatan 1 yang A, B, dan C. Kasih nama dulu. Masukkan yang pertama waktunya berapa jam? Ya, kecepatannya berapa? Masukkan yang pertama waktunya berapa jam? Ya, kecepatannya berapa? Pertama di sini waktu. Assalamualaikum Pak Dian. Gimana nih kabarnya Pak Dian? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, kemarin terkait supervisi kita kan sudah observasi dan juga sudah melaksanakan apa yang kalian lakukan di itu. Nah, sekarang sesinya yaitu sesi pasca observasi. Di sesi pasca observasi ini mungkin ada beberapa hal yang akan ditanyakan terkait dengan yang sudah dilaksanakan oleh kalian. Nah, diantaranya yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran di kelas pada waktu minggu kemarin? Ya, untuk perasaannya yang pasti lega ya Pak, karena udah sudah terlaksana itu proses supervisi pembelajarannya. Kemudian dari itu mungkin dari dilihat dari siswanya juga, alhamdulillah bisa mengikuti dengan baik saat pembelajaran, bisa fokus dalam pembelajarannya juga. Itu yang membuat saya semakin semangat lagi mungkin nanti untuk mencoba atau untuk menggali potensi anak juga, untuk mencoba memberikan menggunakan mungkin model pembelajaran yang lain agar membuat siswa semakin mencintai matematika. Nah, kemarin kan sebelum pra-observasi kita menanyakan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran, setelah itu melihat juga pelaksanaannya. Menurut kalian, jadi dari langkah-langkah yang kalian utarakan kemarin itu apakah sudah tercapai atau belum tujuan pembelajaran? Untuk tujuan pembelajaran sendiri mungkin saya sebutkan lagi ya. Yang pertamanya itu yaitu memahami peserta didik dapat memahami perbandingan berbalik nilai dengan benar. Kemudian setelah pembelajaran menggunakan PBL, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dengan benar. Nah, setelah saya melakukan pembelajaran yang waktu kemarin, saya lihat alhamdulillah sudah memenuhi dari tujuan pembelajaran ini. Yang pertama tadi yaitu memahami perbandingan berbalik nilai. Saya sudah mengecek, melihat ketika anak mengerjakan soal, dia sudah bisa memahami perbandingan senilai karena di perbandingan berbalik nilai, dan bisa membedakannya karena di perbandingan itu ada dua, ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Siswa alhamdulillah sudah bisa membedakan antara kedua perbandingan tersebut. Lalu ketika menyelesaikan masalah yang sehari-harinya, dia juga yang kontekstualnya juga alhamdulillah siswa bisa memahami dengan baik. Oke Pak, baik kalian. Jadi kalau pencapaian untuk tujuan pembelajaran alhamdulillah ya. Nah sekarang sejauh mana ketercapaian dalam pengembangan pembelajaran yang pada waktu itu keaktifan murid, terus menumbuhkan pemahaman kreativitas murid, sejauh mana ketercapaian yang sudah dilaksanakan kemarin? Saatnya jam terbang dimulai. Dari pembelajaran itu dikelompokkan ada
dalam setiap kelompoknya juga aktif dalam pembelajarannya, aktif, tidak ada tidak diam, tidak menunggu jawaban dari teman. Saya lihat alhamdulillah untuk pencapaiannya itu sudah baik. Kemudian pengembangan keaktifan pembelajaran. ya, untuk keaktifannya kalau dilihat dari keaktifannya masih cukup lah, karena masih ada yang hanya diam aja, karena yang pasti dari beberapa kelompok itu pasti ada yang main di kelas itu ada apa, kalau untuk yang pasti ada. Nah itu mungkin salah satu problemnya seperti itu. Barusan saya simak, jadi untuk pencapaian pengembangan pembelajaran sudah mulai terlihat. Juga ada beberapa kendala yang barusan ada di antara siswa yang masih. Nah, dari setiap kendala yang sudah dilaksanakan pembelajaran di kelas barusan, nah seperti apa kendala-kendala untuk